Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pelajaran TIK ya, bersama Mr. Japal. Oke, sekarang kita sudah pada bagian bab terakhir ya, yaitu di bab 7. Nah, kita akan mempelajari ya materi menggambar garis dan bentuk ya. Jadi nanti kita akan menggunakan aplikasi Inkscape, ini aplikasi yang sama ya. Nah, sebelum itu Mister akan tunjukkan nanti apa aja yang akan kita pelajari pada bab 7 ini. Di sini kita akan menggunakan program Inkscape ya. Yang kemarin kita sudah pergunakan, di bab ini kita masih menggunakan aplikasi Inkscape. Lalu kita akan belajar apa itu vektor ya. Kita akan belajar apa itu yang namanya vektor. Terus pembuatan garis dan bentuk, kita akan belajar nanti caranya membuatnya. Lalu pewarnaan pada garis. Oke, sebelum pada bab sebelumnya kan adik-adik sudah mempelajari ya membuat objek teks dengan menggunakan program Inkscape. Nah, pada bab ini adik-adik akan belajar membuat gambar-gambar yang sederhana dengan menggunakan program yang sama ya, menggunakan program Inkscape. Nanti akan bisa contohkan beberapa gambar sederhana yang bisa kita buat nanti. Oke, kita akan lalu pada di halaman 159 ya, Mister infokan lagi. Kita akan belajar bab 7 ya. Jadi adik-adik sembari Mister menjelaskan, adik-adik bisa membuka bukunya di halaman 159 di bagian A ya. Ya, kita akan belajar apa itu vektor. Jadi Inkscape adalah program pembuat grafis ya berformat vektor. Jadi adik-adik tahu kan apa itu vektor? Ya, vektor adalah format gambar yang disusun dari sekumpulan objek-objek seperti garis, kurva, huruf, dan warna. Jadi format vektor digunakan untuk meminimalisasi ya, memperkecil ya penggunaan tempat penyimpanan data. Meminimalisasi adalah memperkecil kemungkinan penggunaan tempat penyimpanan data. Jadi selain itu, gambar dengan format vektor juga dapat diperkecil dan diperbesar tanpa merusak kualitas gambar. Jadi ukuran gambar itu kan ada megabyte ya, ada megabyte, ada kilobyte, ada gigabyte. Jadi semakin besar ukuran filenya, semakin besar juga kualitas gambarnya. Begitu juga sebaliknya. Tapi dengan menggunakan aplikasi format vektor ini, kualitas gambar yang kecil juga dapat menghasilkan gambar yang bagus kualitasnya gitu. Jadi tidak merusak resolusi atau ketajaman gambarnya gitu. Lalu kita akan belajar garis dan bentuk. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa vektor berhubungan dengan garis ya, kurva, dengan huruf. Jadi objek-objek yang diolah pada program Inkscape itu menggunakan bantuan berupa titik-titik. Ya, ada titik-titik awal, ada titik akhir, serta arahnya dihitung berdasarkan metode matematika. Jadi ya itu semua tidak sesulit yang adik-adik bayangkan. Nanti bantuan hitung telah disediakan. Cukup mereka-reka aja, menerka-reka agar sebuah objek itu tampak sempurna ya, dicocokkan aja bentuknya. Jadi garis adalah kumpulan titik-titik. Jika dikumpulkan titik-titik itu disambungkan dapat membuat bentuk kurva ya. Jadi Mister udah contohkan ya bentuk kurva itu. Jadi tidak menggunakan metode ini sih tidak begitu sulit ya. Jadi yang sulit adalah yang membuat programnya sebenarnya. Jadi dengan matematika adik-adik nggak usah terlalu pentingin ya metode seperti itu. Yang penting kita tahu cara buatnya aja. Itu. Oke. Nah, Mister akan tunjukkan. Nah, ini namanya kurva ya. Jadi kurva ini adalah sekumpulan garis-garis yang dibentuk. Gitu. Kalau kita klik sini,
ya. Nah, kita munculkan kurvanya. Nah, kurvanya ini ada beberapa titik ya. Titik-titik ini nanti kita arahkan, bisa kita bentuk polanya sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Ini namanya kurva titik-titik yang seperti ini ya. Jadi sekumpulan garis-garis yang saling terhubung lah. Contohnya seperti itu, gampangnya seperti itu. Lalu pada lanjut di halaman 160, jadi lanjut di halaman 160 ya. Nah, disitu ada kegiatan. Nah, nanti adik-adik juga kalau yang udah punya laptop bisa juga. Nah, jadi Mister sudah buat desain ya. Desainnya itu seperti ini. Nah, kita ukurkan, besarkan ya gambarnya. Nah, oke. Jadi Mister sudah buat contoh desain toko buah lah ya, toko buah seperti ini. Nanti adik-adik bisa juga dipraktikkan. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita buat new projectnya, ini contoh aja ya. Nanti kita buat lagi dengan yang baru, mungkin hasilnya nggak akan sama ya, tapi ya semoga hasilnya bisa bagus ya. Oke, kita coba buat lagi. Lalu yang kalau misalkan kita lihat di langkah step awalnya untuk membuka program Inkscape. Nah, untuk mengatur posisi kertasnya pilih file menu kemudian dokumen properties. Oke, kita buat file, lalu dokumen properties. Oke, dokumen properties, kita ke sini. Nah, kalau akan muncul, nah nanti ada formatnya di sini di landscape. Di landscape itu gambarnya apa ya istilahnya itu ya. Kita tutup aja. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dia melebar, bentuknya itu seperti melebar. Lalu step keduanya untuk mengatur posisi peg pada bagian orientation, klik pilihan landscape. Nah, lanjut langkah step 5. Nah, step 5 kita akan bikin tambahkan circle dan ellipse. Itu kita bikin garis lingkaran nih, menunya ada di sini. Di toolboxnya kita pilih, kita buat seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Yang kita pakai yang ini. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita warnai dengan warna hijau. Oke. Lalu untuk memberi warna pada garis tepi lingkaran, klik icon select and klik kanan mouse di objek lingkaran ya. Klik icon select dulu, kita klik icon yang ini ya. Lalu klik kanan ya, kita klik kanan. Lalu fill and stroke. Nah, oke, dia akan muncul kah? Oke, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada beberapa apa ini namanya ya? Beberapa perintah ya di sini. Seperti di sini ada flat color, terus linear gradient, tipe radial gradient ya. Keempat ada pattern dan swatch. Nah, jadi ini masing-masing punya fungsi tersendiri. Itu ya, kalau kita klik jadi seperti ini. Gitu ya. Oke, balik lagi ke step selanjutnya. Oke, memberi garis tepi ya, kita klik stroke and style. Oke, sampai sini ya Mister akan edit ininya ya. Kita menggunakan fill and stroke.
kita jadikan garis tepinya ya, kan bisa diatur dari sini, bisa garis putus-putus. Kita bikin 6000 ya, di sini udah benar. Nanti jadinya seperti ini tebalnya. Kalau kita mau kecilin lagi atau tebelin lagi, bisa kita naikkan angkanya. Lalu kita ke stroke and paint. Nah, stroke and paint itu untuk mewarnai garis tepinya. Di sini ada macam-macam ya, seperti ini. Gitu. Jadi kita pilih yang ini. Ini namanya watch. Oke, kita bikin ininya. Kita kan mau bikin semangka ceritanya. Jelasnya kan luar. Kita pilih warna hijau. Nah, untuk ganti, otomatis dia tengahnya akan ganti. Jadi kita pilih. Oke, sampai sini ya Mister akan edit ininya ya. Kita menggunakan fill and stroke. Kita jadikan garis tepinya ya. Kan bisa diatur dari sini, bisa garis putus-putus. Kita bikin 6000 ya, di sini udah benar. Nanti jadinya seperti ini tebalnya. Kalau kita mau kecilin lagi atau tebelin lagi, bisa kita naikkan angkanya. Lalu kita ke stroke and paint. Nah, stroke and paint itu untuk mewarnai garis tepinya. Di sini ada macam-macam ya, seperti ini. Gitu. Jadi kita pilih yang ini. Ini namanya watch. Oke, kita bikin ininya. Kita kan mau bikin semangka ceritanya. Jadi semangka itu kan kulitnya kan luar. Jadi kita pilih warna hijau. Nah, untuk pelletnya kita pilih warna merah. Kalau kita ganti, otomatis dia tengahnya akan ganti ya. Jadi kita pilih warna merah aja. Oke, sesuai seperti semangka pada umumnya gitu ya. Kita minimize. Sorry. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita close di sini biar lebih lega. Lalu kita pilih ini namanya edit path by nodes ya. Jadi kurvanya kita mainkan ya, kita potong jadi setengah semangkanya. Jadi seperti ini. Oke, jadinya seperti ini ya. Lalu tinggal kita sesuaikan aja nanti. Kita putar balik aja ke sini. Kita bisa main-mainkan sih sepertinya, tapi untuk mungkin bisa kita rotasi ya. Jadi seperti inilah. Oke, harusnya bisa kita bikin miring lagi, tapi ya nggak perlu lah ya. Coba kita bisa bikin miring lagi ya, jadi seperti ini. Oke, lalu kita bikin lingkaran lagi. Ini kita pakai ini aja yang full seutuhnya. Berubah ya. Coba kita mainkan kurvanya lagi. Oke, jadi seperti ini. Kita mainkan kurvanya, kita bikin lingkaran lagi. Oke, dengan warna hitam semua ya. Pilih warna hitam ya. Lalu kita untuk kita bisa menggandakan ya, ini kita buat seperti ini. Lalu kita kecilkan lagi, jadi seperti biji semangka gitu ya. Lalu kita bisa kopas ketik menggunakan kombinasi CTRL-C dan CTRL-V. CTRL-V-nya kita bisa pencet berkali-kali, jadi dia otomatis menggandakan objeknya. Jadi banyak ya.
Ini Mister udah pencet CTRL-V nya nggak tahu udah berapa kali. Ini banyak sih. Oke, udah ya. Udah jadi seperti ini. Lalu kita tinggal tambahkan teksnya aja di sini. Nah, kita klik apa ya? Alfresh ya. Alfresh. Sorry, salah. Alfresh. Oke, kita pilih warnanya sini, bentuk hurufnya atau teksnya. Kita pilih yang bagus lah ya. Oke, di sini kita pilih bentuk teksnya, lalu kita buat jadi nggak usah, ini bisa ukurannya bisa dari sini, tapi bisa juga dari sini biar lebih cepat. Nah, seperti ini kita sesuaikan, lalu warnanya pilih yang bagus, misalkan seperti ini, Alfresh. Oke, lalu kita kasih teks lagi, toko buah. Pilih huruf yang bagus lagi seperti yang ada di buku lah ya, kita ikutin. Kita cari dulu teksnya yang sesuai. Oke, kita pakai ini aja. Lalu kita kasih warna. Oke, kita kasih warna ini ya. Kita klik ini, lalu diperbesar. Sudah jadi. Lalu kita file, save as. Selesai ya. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Dengan nama kalian, apa ya, nama projectnya ya, misalkan di desain toko buah. Kelas 5. Oke. Segitu saja ya. Yang desain yang ingin Mister tutorial yang ingin Mister tunjukkan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf, nanti bisa dipraktekkan ya. Nanti untuk tugasnya nanti hari ini ya nggak ada tugas, nanti cukup di komen saja di kolom komentarnya nama dan kelasnya aja gitu ya. Jadi di bab ini, di awal bab ini tidak ada tugas untuk adik-adik, cukup disimak saja videonya. Dengan begitu adik-adik bisa mengetahui dasar-dasar tentang membuat desain grafis gitu. Jadi adik-adik yang punya laptop juga bisa langsung dipraktekkan ya. Kalau misalkan yang belum punya HP, nanti nggak apa-apa, tugasnya nanti akan Mister berikan di tutorial, mungkin tutorial selanjutnya Mister akan beri tugas ya. Untuk tugas prakteknya nanti minggu depan mungkin akan Mister kasih tugas berupa teori lah ya. Gitu. Itu aja yang ingin Mister sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mister pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.